Berarti tidak semua. Saudara-saudara, Paulus berkata, aku sekarang melihat dengan sabar-sabar. Pada hari itu akan muka menghadap muka melihat Tuhan. Dan semua akan menjadi jelas. Istilah semua akan jadi jelas adalah yang semua yang sekarang tidak jelas akan menjadi jelas semua pada waktu itu. Yang sekarang masih kabur-kabur, hari itu akan transparan sama sekali. Tapi tidak berarti kita bisa mengetahui segala sesuatu dari diri Allah. Seperti Allah mengetahui diri dia sendiri dalam segala sesuatu. Dengar sekali lagi. It doesn't mean that we can know everything about God. Just like God knows everything about himself. Karena kita bagaimanapun di dalam kekekalan, kita mengalami penebusan, mengalami konsumasi, mengalami glorifikasi, mengalami kemudian terakhir kita disempurnakan seperti Tuhan. Tapi kita tetap seperti Tuhan, bukan Tuhan. Nah, di sini ada qualitative difference. Created will ever be created. Creator will ever be creator. Yang mencipta dan yang dicipta selama-lamanya mempunyai kualitatif yang berbeda. Sehingga setelah kita sampai di situ, kita akan bertemu dengan Tuhan yang pernah bicara di dalam sejarah. Dan kita akan mengerti semua arti sesungguh-sungguhnya secara sempurna yang diwahyukan kepada kita. Tapi kita tetap tidak bisa mengerti Tuhan sebagaimana Tuhan sempurna mengerti diri. Karena kita tetap terbatas. Saudara-saudara, dengan mempunyai kepercayaan bahwa kitab suci ini sudah sempurna. Dan di luar kitab suci, Tuhan tidak mau kita mengetahui terlalu banyak tentang apa yang menjadi rahasia bagi dia sendiri. Ini menjamin gereja berjalan di dalam jalur yang benar. Sekali lagi, saudara-saudara, gereja kalau tidak mau kitab suci, pasti menyalahi. Gereja kalau menganggap kitab suci sudah selesai, masih ada wahyu Tuhan yang baru terus dalam setiap zaman, berarti gereja menganggap kitab suci tidak sempurna. Bahaya sekali. Saya harap saudara bisa dengar teriakan dari hati saya. Apa yang saya perjuangkan seumur hidup adalah supaya gereja tetap berada di jalur yang betul-betul setia kepada Tuhan. Engkau bilang, Tuhan, saya mau setia kepada kamu. Jangan katakan itu menjadi refleksi emosimu. Katakan itu dengan satu relasi di mana ada satu mutual relationship yang Tuhan katakan, saya pelihara semua. Yang Tuhan tidak katakan, saya tidak terima semua. Itu namanya setia kepada Tuhan. Saudara-saudara, orang mandu Tuhan, saya mau menjarakan diri karena sekarang saya lagi di PHK, mau jadi penghamba Tuhan. Orang bilang, saya mau bersedia kepada Tuhan. Oh, setia. Dari refleksi emosi sendiri. Tuhan, saya beriman kepada saya percaya. Supaya engkau bisa menyembuhkan orang saya percaya. Itu semua adalah anthropocentric religious effort. Itu semua adalah satu usaha agama yang bersifat anthropocentrik. Orang reform pikirannya sama sekali berbeda. Yang disebut Tuhan, aku menyerahkan diri. Karena apa? Karena engkau panggil, engkau tebus. Maka bukanlah saya ini milik saya. Maka saya seharusnya kembali kepadamu. Tuhan, aku mau setia kepadamu. Karena apa? Apa yang engkau katakan, saya harus mengerti semua. Dan apa yang katakan, aku harus pelihara sesempurnanya. Apa yang kau tidak katakan, saya tidak boleh sembarangan. Itu namanya setia. Jadi selalu mempunyai subjektif-objektif combination. Selalu mempunyai satu mutual relationship antara creator and creator. Satu mempunyai pengertian respons dan kepada firman. Dengan demikian kita mendapat sesuatu pengertian di mana kita bersatu dengan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Tuhan berkata-kata melalui nabi dan pada zaman akhir. Akhirnya dia berkata melalui anak. Berarti tidak bisa terus disambung lagi. Engkau mengatakan kalau demikian bagaimana dengan perjanjian baru? Bukan Kristus sudah datang, tapi rasul-rasul masih ada. Saudara-saudara, justru yang disebut rasul-rasul adalah yang Tuhan sendiri mengwahyukan kepada orang-orang yang dipanggil khusus untuk menjelaskan. Sehingga saudara-saudara, perjanjian baru dan perjanjian lama perbedaan adalah satu, sebelum Kristus datang menunjuk, satu, sesudah Kristus datang mereka memberikan penjelasan. Sesudah itu selesai. Kenapa selesai? Ada 7 poin yang saya hari ini tidak katakan. Mengapa kitab suci sudah selesai? Di dalam seminar saya yang ketiga atau keempat pada tahun 86, saya mengatakan wahyu, kebenaran dan pengwahyu. Dan di situ saya mengatakan salah satu poin, yaitu dunia bagaimana dicipta dan dunia akan bagaimana diakhiri. Sudah semua tertulis di dalam kitab suci.
since the beginning of the creation and the ending of the judgment of the final destiny of the human race and the universe had already been written and inspired. Saudara-saudara, dunia bagaimana dicipta dari permulaan, dunia akhirnya akan bagaimana diakhiri dengan penghakiman, semua sudah dikatakan. Maka di situ kita melihat wahyu Tuhan ada stopnya. Percaya wahyu Tuhan ada stopnya itu perlu. Dengan demikian kita baru bisa menjadi orang Kristen yang mengetahui setia kepada apa. Kalau wahyu Tuhan terus tidak stop-stop, berarti kita tidak pernah mengetahui bagaimana setia kepada seluruh kebenaran Tuhan. Saudara-saudara, jadi Tuhan mengatakan dalam ayat ini, akhirnya Dia mengirim anaknya untuk berbicara. Nah saudara-saudara, sekarang saya akan memberikan dengan agak cepat sedikit tentang pembicaraan daripada Yesus Kristus. Saudara-saudara, di sini tidak sebut nama Yesus Kristus, tapi sebut anaknya. Saudara-saudara, anaknya. Jadi di sini memberikan satu komparatif. Satu adalah semua nabi-nabi di satu kelompok. Yang kedua, satu-satunya anaknya di kelompok yang kedua. Berarti nabi-nabi lain dengan anak. Dan anak lebih dari nabi-nabi. Ini tema pertama. Anak melebihi nabi-nabi. Saudara akan melihat terus. Anak melebihi malaikat-malaikat. Anak melebihi akan semua imam-imam. Anak melebihi daripada semua nenek moyang. Saudara-saudara sekalian, melalui nabi-nabi berbicara di dalam purbakala, akhirnya Tuhan berbicara melalui anaknya sendiri. Nah saudara-saudara, di sini bukan berarti salah satu dari anak-anaknya, tidak. Anaknya hanya satu. Saudara-saudara, mari kita membicarakan sedikit tentang anak dan logikanya. Apakah kita orang Kristen yang sudah diperanakan kita anak-anak Tuhan? Semua jawab. Kita anak-anak Tuhan? Iya kan? Kalau begitu Yesus juga anak Tuhan? Iya. Yesus anak Tuhan, saya anak Tuhan. Mengapa dia anak tunggal? Tunggal berarti tidak ada yang kedua dong. Engkau bicara sama orang lain. Ini anak tunggalku. Yang itu anak kedua, ketiga. Gendeng. Tunggal dia tunggal kok. Tunggal berarti setunggal. Tidak ada lagi. Ini anak tunggal. Itu anak-anak yang lain. Oh aku tahu. Ini nyonya pertama. Itu nyonya kedua gitu ya. Jadi nyonya pertama cuma lahirkan satu anak. Yang lain banyak anak. Tidak. Allah mempunyai satu-satunya anak. The only begotten son. Tapi mempunyai anak-anak yang lain. Lalu bagaimana mengerti ini? Gampang sekali. Saudara pada waktu lahir. Engkau perlu satu surat yang dinamakan surat kelahiran. Ada gak? Ada gak? Saudara ada gak? Yang tidak ada belum lahir gitu. Sudah lahir tapi belum ada begitu. Nah surat kelahiran itu cuma satu. Tapi waktu engkau sekolah, kepala sekolah mengatakan, mana sudah lahirnya? Engkau perlu satu lagi kepada sekolah, ditahan di situ. Tapi dilegalisir di itu penghakiman. Sudah pengadilan legalisir. Jadi yang kopinya kasih satu. Lalu engkau mau berdagang. Engkau mau kerja ini, mau nikah, minta lagi. Semua minta surat lahir. Akhirnya engkau mempunyai surat lahir yang banyak, tetapi yang asli cuma satu. Ngerti? Ya. Surat lahirmu berapa? Satu. Yang lain juga surat lahir. Apa? Kopi. Nah, dengan begini kita mengerti. Tuhan Allah mempunyai satu-satunya anak, yaitu Yesus Kristus. Lalu kita fotokopi. Ya. Nah, fotokopi. Fotokopi itu ya kadang-kadang tintanya kurang ya. Jadi kurang jelas bacanya. Kadang-kadang merot sedikit, jadi mere-merenya. Kadang-kadang ceret, lintu sedikit. Maka ada orang Kristen yang model gini. Ada orang Kristen yang mere-mere ya. Ada orang Kristen yang tidak jelas ya. Ada orang Kristen yang sudah dicilkan jadi kecil. Ada orang Kristen yang pecah-pecah. Jadi fotokopi banyak tidak beres. Yang asli itu cuma satu dan dia yang beres. Dan di sini Alkitab mengatakan setelah memperantarakan akan nabi-nabi, akhirnya Tuhan Allah berbicara melalui anaknya. Ini Tuhan satu itu. Nah saudara-saudara, Yesus Kristus sama nabi-nabi bedanya apa? Yesus melampaui segala nabi di beberapa poin yang penting. Pertama, Yesus melebihi segala nabi. Karena dia mempunyai sifat Allah sendiri. Yang tidak ada pada nabi-nabi yang lain. Semua nabi adalah dicipta.
Yesus adalah Sang Pencipta.